Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridha walidain. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun kita lakukan secara online ataupun daring. Namun mudah-mudahan Allah tetap memberikan kemudahan bagi kita dalam kita menuntut ilmu. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'utnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul ujma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ketika teman-teman ingin keluar rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik, dijaga pola makannya, sehingga mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan kita bisa terhindar dari penyakit, itu kan, baik itu dari virus yang masih melanda negeri kita, yang masih belum reda, ataupun dari penyakit-penyakit lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pembahasan kita kali ini judulnya adalah menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Adapun yang akan kita bahas itu yang pertama adalah hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua adalah indahnya menghormati orang tua dan guru. Dan yang ketiga adalah mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi kita akan membahas materi terkait ataupun seputar hal ini. Nah, maka kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kedudukan orang tua dalam Islam? Nah, kira-kira gimana teman-teman? Aduh, pertanyaan lagi nih. Apakah kita harus menghormati orang tua kita? Coba apa jawabannya? Maka tentunya jawabannya adalah harus. Kita harus senantiasa menghormati orang tua kita. Karena kenapa? Karena orang tua kita lah yang sudah mengurus kita dari sejak kita mulai kecil sampai kita sekarang ini, itu kan. Dari mulai orang tua kita, ibu kita khususnya yang mengandung kita dalam kandungan, dia yang mengurus gitu kan, sampai bukan mungkin lagi ya, tidur pun gak enak gitu kan, karena ibu kita sedang mengandung kita dan akhirnya melahirkan kita itu kan dengan pertaruhan nyawa. Dan alhamdulillah itu kan berkat perjuangan ibu kita bisa lahir, dan berkat perjuangan bapak yang banting tulang kerja sana sini dalam membiayai hidup kita, dalam menafkahi hidup kita bisa hidup sampai sekarang ini. Dan itu adalah pengorbanan dari orang tua kita, dari ibu bapak kita. Maka tentunya kita sebagai seorang anak harus senantiasa menghormati mereka yang telah berjasa dalam hidup kita, dan jasa mereka adalah satu-satunya jasa yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, teman-teman. Jasa orang tua itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Dan pembalasan terbaik bagi mereka adalah ketika kita menjadi anak soleh dan solehah yang selalu senantiasa mendoakan mereka. Selanjutnya adalah yang kedua, masih pertanyaan. Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Maka jawabannya adalah tadi sudah Bapak sebutkan dalam pembukaan hadis di awal. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua kita.
Maka ketika kita diridhoi oleh orang tua kita, maka sejatinya itu adalah ridho Allah. Dan ketika kita durhaka kepada orang tua kita, maka sejatinya kita telah mendurhakai Allah, gitu kan. Jadi karena ridho Allah tadi adalah ada terletak pada orang tua kita. Jadi tentunya kita harus taat kepada mereka, karena ketaatan kepada mereka berarti kita sudah taat kepada Allah. Dan ketika kita taat kepada mereka, itu adalah sebuah perilaku terpuji, dan itu adalah bernilai pahala tentunya, gitu kan. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanyaan terakhir, wajibkah kita hormat dan taat kepada orang tua kita? Maka tentu jawabannya dari pembahasan 2 pertanyaan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa kita wajib hormat dan taat kepada kedua orang tua kita, baik itu ibu kita ataupun bapak kita. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas dalam firman-Nya. Nah, ini Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jelas dalam ayat ini Allah sudah menyatakan bahwasanya kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dan ketika orang tua kita sudah berumur lanjut sehingga kita harus mengurus mereka, maka jangan pernah sekali-kali kita berkata "ah" kepada mereka. Jadi jangan sampai ketika misalkan orang tua kita memerintahkan kepada kita, kita malah berkata "ah, gak mau mah, ah, tar dulu, ah, ya gini gitu, ya begitulah kan." Kita selalu banyak alasan, bahkan kadang ada orang yang ketika disuruh malah pura-pura tidur gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi pas disuruh tuh tolong beliin ini gitu kan, pura-pura nggak dengar malah pura-pura tidur gitu kan. Ada orang kayak gitu tuh. Nah, jangan sampai kita kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi andai pun kita misalkan ingin berkata jangan, ketika misalkan disuruh kita sedang melakukan kesibukan misalkan, nanti mah antar aja gitu. Nah, jangan sampai kita berkata seperti itu ketika kita disuruh dan kita misalkan dalam keadaan sibuk. Ya mah baik gitu kan, nanti akan saya laksanakan gitu. Jadi jangan sampai kita berbicara seenaknya gitu kan. Keluarkanlah perkataan mulia, jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang tua kita. Gitu ya teman-teman. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, gitu kan, dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Jadi
Ya begitulah, udah jelas gitu kan. Bapak kira gak perlu ada yang dipertanyakan lagi dari ayat ini, karena memang sudah benar-benar jelas bahwa tadi kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Bahkan ketika kita berkata ah pun itu adalah suatu hal yang jelek, suatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, indahnya berbakti kepada orang tua. Yang pertama itu adalah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ketika kita taat kepada orang tua kita, maka tentulah kita akan mendapatkan ridho dari mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika orang tua meridhoi kita, maka Allah pun akan mempermudah segala urusan kita, gitu kan? Apapun itu, insya Allah. Yang ketiga adalah dimudahkan rezekinya di dunia. Yang keempat, mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu adalah dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini terkait dengan menghormati dan taat kepada guru. Kenapa kita juga harus menghormati dan taat pada guru? Maka jawabannya adalah ada pada ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jelas di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui daripada kita. Dan salah satu orang-orang yang mengetahui itu adalah guru-guru kita. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, gitu kan kalau dalam bahasa Arabnya. Orang-orang yang berilmu. Ketika kita tidak mempunyai pengetahuan akan sesuatu, maka tanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu. Dan itu adalah guru-guru kita. Maka sudah sepatutnya kita menghormati mereka dan kita taat serta patuh kepada mereka. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak persingkat ya, karena ini pun sudah 12 menit. Memuliakan guru. Nah, dalam hadis juga telah disebutkan tawaddu'u liman ta'allamu minhu. Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Maka kita sudah sepatutnya tawadu, atau dalam kata lain kita taat, tunduk patuh terhadap segala perintah yang diberikan kepada kita dari guru kita. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan mendapatkan berbagai keberkahan dari kita tawadu kepada mereka. Itu. Jadi supaya ilmu kita berkah, tawadulah kepada guru-guru kalian, kepada guru teman-teman semua, siapapun itu. Itu baik itu guru di sekolah, guru di madrasah ataupun sekolah agama, atau guru di misalkan yang lain, itu kan siapapun itu yang menjadi guru kalian, yang mengajari kalian, maka hormatilah mereka, taatilah mereka, dan tawadulah kalian kepada mereka. Jangan sampai kita membantah kepada mereka. Adapun ketika misalkan yang diperintahkan guru kita, baik itu guru ataupun orang tua kita, dan itu melanggar aturan agama ataupun negara, nah baru itu kita nggak boleh melaksanakannya. Ini sudah dijelaskan gitu kan dalam Quran surah Luqman kalau nggak salah ya, ayat 15. Dan terakhir, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bahwa kita wajib untuk menghormati dan taat terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, menghormati orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang tua dan guru memiliki peran yang besar bagi kehidupan kita. Maka pesan dari Bapak, supaya kita mendapatkan keberkahan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat, maka hormati dan taatilah kedua orang tua dan guru, karena ridha Allah ada pada orang tua kita, dan tanpa guru kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka taatilah mereka,
Dan sejatinya ketika teman-teman taat kepada mereka, teman-teman sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, ketika teman-teman durhaka kepada mereka, maka teman-teman berarti sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika teman-teman durhaka kepada mereka, berarti teman-teman secara tidak langsung sudah memutus rantai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka senantiasa hormati, patuhi, taatilah orang tua dan guru-guru kita. Kecuali ketika misalkan mereka menyuruh hal-hal yang keluar dari aturan agama ataupun negara, itu baru kita tidak harus melaksanakannya, bahkan tidak boleh ketika apa yang diperintahkan orang tua kita dan guru kita itu melanggar aturan Allah dan Rasulnya ataupun melanggar aturan negara. Seperti itu teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah Bapak bicarakan. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Dan ini hanyalah video singkat pembelajaran kita, karena Bapak juga menyeimbangkan barangkali ada dari teman-teman gitu kan, ada dari teman-teman yang memang kuotanya terbatas, termasuk Bapak juga kuotanya terbatas. Jadi karena apalagi teman-teman pembelajarannya bukan sama Bapak aja, jadi teman-teman juga harus bisa ngirit kuota, karena teman-teman masih banyak pembelajaran lain yang mungkin sama-sama juga menggunakan video. Kalau Bapak sih enak ya, maksud enaknya Bapak cuma ngupload suatu video dan paling nggak ngabisin kuota banyak. Tapi teman-teman harus, mungkin teman-teman nonton video Bapak juga nonton video dari guru-guru yang lain. Nah, jadi di sini Bapak hanya mempersingkat, bukan hanya mempersingkat ya, tapi memang Bapak persingkat video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Dan jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang tidak dipahami, silahkan langsung komentar di kolom YouTube ya. Komentar langsung di kolom YouTube aja. Nanti insya Allah akan Bapak jawab. Nah, terus teman-teman juga harus persiapan, karena tanggal 14 kita akan melaksanakan PTS. Jadi silakan mulai dari sekarang belajar dan belajar. Insya Allah Bapak tidak akan memberi soal yang sulit-sulit. Dan kalau teman-teman belajar, insya Allah bisa kok, insya Allah bisa. Jadi harus belajar, ya begitu. Oke. Oh iya, ini nanti Bapak akan kirim soal latihan ya dari pembelajaran kita pada kali ini. Evaluasi dari pembelajaran kita kali ini, Bapak akan kirim soal. Soalnya nanti Bapak kirim di Classroom atau di e-learning ya. Nanti jadi antara itulah, antara Bapak ngirim di e-learning ataupun di Google Classroom tugasnya. Oke. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali ada kata-kata yang belepotan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa sampai kepada hati dan pikiran teman-teman, sehingga teman-teman mampu melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, pada orang tua, dan pada guru. Ya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.